Halo semua, selamat datang di episode terbaru dari Ruang Dialog. Sekolah kedinasan itu ibarat jalan tol. Ketika lu udah masuk, sekali masuk nih, udah lu tinggal lurus doang, dapat pekerjaan. Kalau masuk kedinasan, lawan lu ini bukan orang yang pinter. Lawan lu bukan orang yang jenius kayak mau masuk universitas. Tapi lawan lu orang yang niat, punya niat. Saya mau bercanda lagi tapi tidak jadi. Nah, keluarkan. Lawan lu ini adalah orang yang Gue punya prinsip hidup. Cuman 2 hal yang perlu lu lakuin di dunia ini. Yang pertama, bersyukur. Yang kedua, ikhlas. benar. Jadi lu bersyukur atas apapun yang lu dapat, apapun yang lu punya, latar belakang lu apa segala macam orang tua lu bersyukur. Dan ketika lu menjalani semuanya ikhlas, pasti suatu saat bakal ada jalannya. Ujungnya pasti baik. Itu yang gue yakinin. Kali ini lu nemenin gua jadi co-host ya. Oh iya dong. Karena nggak ada teman lagi dan yang lain pada sibuk. Nggak berani, lebih tepat ya? Mungkin juga nggak berani. Mungkin. Karena bintang tamu kali ini itu tuh lumayan gimana ya, agak menakutkan soalnya. Iya, dingin. Dingin gitu. Kalau di HP tuh emot yang beku gitu. Beku. Yang dingin gitu. Iya. Jadi mungkin teman-teman yang lain kayak berhalangan gitu. Jadinya lu nemenin gua ya. Terima kasih Alip udah nemenin. Sama-sama. Ya ini juga gue kayaknya terjebak ya. Kenapa di sini tuh? ya, nampaknya. Tapi tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Langsung aja. Apa yang merasa lu terjebak gitu? Nggak apa-apa. Soalnya bintang tamunya Ya, nggak usah dipancing-pancing. Nggak usah dipancing-pancing. Penasaran nggak Iya. siapa bintang tamunya? Jadi kita langsung sambut aja Martin Arfian. Nih, jadi Martin ini adalah teman kita, sahabat kita yang akan menjadi bintang tamu kali ini dan dia akan men-sharing, lebih tepatnya men-sharing lah Iya. tentang mungkin kehidupan, opini, terus ya apapun itu tentang Akpol. Karena kan dia Akpol kan? Iya. Bukan Akpam kan, kalau Bukan. Akpam Akademi Satpam. Suka bercanda ini bapak ini memang ini. Saya bercandanya grogi loh. Agak-agak apa ya, hawanya tuh kayak menekan gitu. Aneh Iya, ya. iya. Jadi kita sambut nih Martin. Halo Martin. Ya, Sehat dan? sehat. Sehat. Gitu. Kalau misalnya ditanya sehat itu, lu jawabnya gimana biasanya? Siap sehat. Sehat gitu. Siap. Kondisi kali ini fit ya? Fit nih. Udah bekas lagi beroperasi apa enggak nih? Enggak lah. Enggak ya? Harus dalam kondisi tetap sehat. Mantap. Gitu. Jadi disambut juga nih Martin. Ya, hai. Hai. Iya. Sudah. Ya, Ini jujur ini gue teman grogi. SMA gini, Bang. Iya, teman SMA soalnya. Ngelihat ini perkembangannya udah jauh gitu Iya, kan, udah make, wah segala macam. Dikit lagi sukses lah. Minder dong. Iya, benar. Ini masih begini-begini aja. Yang mungkin kalau misalnya di zaman SMA, Martin karismanya nggak seperti ini gitu. Iya. Dan kalau misalnya kita publikasikan juga jangan gitu. Jangan, Lebih baik jangan. Jangan, Tapi itu jangan. nunjukin kalau pendidikannya sukses. Sukses, benar. Jadi mau misalnya kepribadian pas SMA-nya mau gimana pun, tapi kalau misal lu ada passion, Ada potensi. itu ya lu bisa membawa diri lu tuh ke derajat yang lebih tinggi. Betul sekali. Gitu. Tapi untuk teman-teman dialog yang misalnya merasa video ini bermanfaat atau misalnya berguna, jangan lupa di-share dan bagiin ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa di-like dan juga di-subscribe. Oke, kita langsung aja. Mungkin Martin ini kan lu masuk Akademi Kepolisian tahun 2019. 2019. Nah, kalau misalnya ditanya nih motivasi dan cita-cita lu masuk Akpol tuh gimana sih dari awal deh? Ya, perkenalkan nama saya Martin Alfian. Biasa waktu SMA dipanggil Martin. Saya SMA di SMA Negeri 78 sama dengan sobat-sobat MC di sini, host-hostnya di sini. Ya, saya masuk Akpol itu tahun 2019. Jadi setelah lulus 2019 dari SMA, saya langsung daftar Akpol dan puji Tuhan masuk. Sampai sekarang ya 2022 ini saya sudah kurang lebih 3 tahun. Nanti 6 bulan lagi sekitar bulan Juli saya lantikan lulus. Mantap. Pelantikan apa tuh? Lantikan jadi perwira polisi. Wis. Berarti jatuhnya istilahnya kayak lulus gitu ya? Ya, lulus dari akademi. Oke. Kalau misalnya tanya sedikit deh, proses lu tes itu perjalanannya gimana intinya, singkatnya? Gimana? Oke, jadi sebenarnya gue dari awal dulu ya nih, Iya. gue
nggak tahu Akpol sebenarnya dari awal, karena kan juga background keluarga gue juga nggak ada yang keluarga anggota, nggak ada TNI Polri, dan emang sebenarnya dari awal juga gue mikirnya memang mau kuliah aja awalnya. Tapi semenjak gue gabung suatu komunitas di Senayan, namanya BJK Senayan, itu gue lebih mengenal tentang dunia kedinasan. Apa itu dunia BJK kedinasan dulu? BJK itu komunitas, kalau kepanjangannya itu Bina Jasmadi Kuat. Itu komunitas perkumpulan orang-orang yang pengen daftar masuk kedinasan, jadi polisi, Akpol, tentara juga ada, terus kedinasan-kedinasan lainnya. Jadi kan awalnya gue bener-bener blank tentang kedinasan kan. Nah di situ gue dapat ilmu tentang kedinasan semua, terus cara daftarnya gimana, cara tes-tesnya gimana, apa aja yang perlu disiapkan, itu dari situ. Nah, ketertarikan gue ya dari awal ya dari komunitas itu. Jadi sebenarnya kan gue emang dari awal pengen terjun langsung ke masyarakat. Tapi bentuknya apa gue masih bingung awalnya. Oke. Berarti itu awal pemicunya ya? Iya, awal pemicunya itu. Terus intinya gue dapatlah pemicunya, akhirnya ngarah ke Akpol. ya gue mengarah ke Akpol dan gue seriusin, gue niatin passion gue di Akpol. Dari varian kayak pop es anjing. dari pilihan yang dari BJK kan banyak ya. Kayak misalnya ada Akmil, mungkin ada IPDN gitu-gitu Ya, juga kan. ada. Nah, kenapa lu pilih Akpol? Soalnya polisi ini itu lebih ke masyarakat. Dia tuh urusan keamanan negara, di dalam negara, internal negara. Dan gue tipe orangnya, gue suka terjun langsung ke lapangan. Gue suka ngobrol dengan masyarakat biasa, dengan tukang beca, dengan tukang bakso gitu-gitu. Dan gue dari awal tuh emang niatan mau membantu mereka. Gimana caranya gimana, pokoknya gue mulai ada awalnya itu ketertarikannya di situ. Jadi gue pikir, wah polisi ini bisa Cocok lah ya. cocok karena dia punya wewenang buat langsung Mengayomi masyarakat, melayani masyarakat juga bisa, ya melindungi masyarakat Oke, juga. jadi pilihannya Akpol. Tapi lu ada role model gitu nggak? Sebelum jadi polisi nih, kira-kira polisi yang kayak apa sih yang lu pengen jadi? Seperti dia. Polisi gitu. tidur? Bukan dong. Bukan dong. Maaf ya. dong. Maaf. Bukan dong. Canda ya. Canda. Iya. Kalau model polisi sih sebenarnya saya waktu itu belum terlalu melihat polisi secara keseluruhan seperti apa. Tapi saya melihat kerja polisi yang saya lihat. Jadi itu memang awalnya saya sama kayak mungkin saudara-saudara di sini mungkin memandang polisi ketika SMA ya, di jalan ketika melihat polisi pakaian hijau, Iya. tiba-tiba ada gitu kan. Takut ya. Iya, takut kan, ada perasaan takut di Iya, situ. iya. Apakah itu namanya cinta ya? Kayak hati bergetar gitu soalnya. Iya, lanjut. Sama, saya pun juga waktu SMA tuh merasa, wah ada polisi nih, takut gitu. Tapi sebenarnya nggak perlu ditakuti polisi itu. Itulah makanya saya membuat polisi itu gimana caranya dicintai sama masyarakat. Iya. Mungkin takut itu karena kita salah. Ya nggak sih? Iya, betul. Betul kan? Itu juga. Kalau misalnya kita mungkin pada saat SMA tiba-tiba ada operasi zebra gitu kan, terus kayak kita takut gitu karena kita pasti ada kesalahan gitu, mungkin nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, nggak pakai helm gitu loh. Kalau misalnya kita lengkap semua segala macamnya, ya pasti kita pede-pede aja ya nggak sih? Betul, benar. Iya, gitu. Dan satu lagi, polisi itu juga, ya kita juga manusia lah. Kita punya hati nurani, kita punya perasaan. Jadi, ya kita tahu melihat misalnya anak SMA bawa motor, kita udah ngerti lah pakaiannya putih abu-abu. Ya pilihannya antara mungkin dia punya SIM, mungkin dia nggak punya. Cuman kan dari kenampakannya itu udah terlihat misalnya. Kalau misalnya dia rapi, pakai helm, bawa motornya sesuai, terus nggak ugal-ugalan, nggak gimana. Kami juga ya udah silakan gitu. Iya. Karena itu namanya diskresi kepolisian. Jadi itu diskresi itu adalah di mana polisi itu mempunyai hak atau wewenangnya sendiri untuk memutuskan sesuai situasi dan kondisi saat itu. Berarti standarnya bukan, wah ini rapi kayaknya bawa uang nih.
Atau gimana nih? Oh, enggak. Kalau gitu. kita tahu aja, tolong ya. Gak usah takut-takut ya Anda. Santai. Enggak nanya, kan ini perwakilan Betul, masyarakat. betul. dong. Iya, Dari kan? perspektif Tuh, masyarakat. nggak apa-apa. Perspektif Nggak kan. apa-apa. Kan kita nggak tahu awam nih. Awam. Nanya. Berarti bukan begitu ya, sebenarnya baik. Polisi menilang itu karena tuntutan pekerjaan. Nggak mungkin kan polisi lalu lintas diem-diem aja Betul. Di Polres, di pos polisi gitu, tanpa turun juga ke lapangan. Jadi polisi ada di lapangan itu biasa sebenarnya. Berarti kalau misalnya ditarik dari pertanyaan tadi yang role model, berarti kan role model lu memang ya udah kepolisian secara menyeluruh aja gitu Iya, karena. kepolisian secara menyeluruh. Benar. Gitu. Oke, lu ada pertanyaan lainnya? Itu sih, kalau ngomongin tilang sebenarnya penasaran sama e-tilang sih sebenarnya. E-tilang. Ini kan udah mau transisi kan. Iya. Kemarin tuh sempat kesel juga, udah ditransisi jadi e-tilang, tapi masyarakatnya malah ugal-ugalan, jadinya diturunin lagi polisi. Iya, Jadi betul. kadang-kadang suka kasihan gitu sama polisi ya. Udah kerja bener, udah nilang, yang ditilang juga bener salah, tapi tetap disalahin gitu. Polisi tetap salah gitu. Ya aneh, padahal mereka cuma jalanin tugasnya aja. Itu pertanyaan dari aku nih. Pertanyaan dari saya. Aku. Grogi. Enggak. Pertanyaan dari saya nih terkait dengan e-tilang itu dari pandangan Martin kira-kira bisa diterapkan dengan benar nggak di Indonesia, melihat masyarakat Indonesia yang karakternya nih rada-rada kadang-kadang kesini kadang-kadang kesana. Ya. Kalau masalah e-tilang sendiri itu sebenarnya itu terobosan baru. E-tilang itu kan basisnya teknologi elektronik kan. Iya. Nah, tapi kekurangannya adalah Indonesia ini luas. Hmm. Tidak semua daerah itu seperti Jakarta, tidak semua daerah seperti Semarang, Jogja. Nah, di perkotaan besar mungkin CCTV itu udah banyak, CCTV e-tilang udah banyak. Udah ada di setiap jalan, udah ada di mana-mana dan itu efektif memang. Tapi di daerah pedesaan, di kabupaten-kabupaten kecil, bahkan saat saya magang kemarin di itu daerah Kabupaten Karanganyar, itu sangat sedikit, masih sangat sedikit untuk CCTV e-tilang. Jadi ini balik lagi ke masalah sarana prasarana sebenarnya. Untuk masalah e-tilang, kalau misalnya bisa merata semuanya CCTV e-tilang itu diterapkan di Indonesia, di daerah-daerah Indonesia, menurut saya efektif. Dan e-tilang itu kan sebenarnya mengandalkan dari pokoknya pelanggaran yang terlihat, pelanggaran yang terlihat. Jadi tidak pakai helm misalnya, atau berbonceng tiga, atau dua orang tapi satu di belakang nggak pakai helm, atau ada kerusakan-kerusakan di kendaraannya mungkin knalpot bodong, Atau pajaknya mati. nah itu kan bisa, itu dari situ kelihatannya. Kan kalau misalnya tiba-tiba terjadi perubahan, itu pasti bakal ada masyarakat yang mencoba. Iya, trial and error. lah. Trial and error. Trial and error. Dia penasaran, oh ini bener nggak sih? Iya. Cobalah. Oh ternyata dari pengalaman temennya, dari kata-kata orang, oh bener nih nggak ditilang sama polisi gitu. Itu yang buat mindset masyarakat mungkin jadinya nggak apa-apa, gue nggak pakai helm, mungkin nggak apa-apa gue melanggar, nggak ditilang juga kok. Ditilangnya cuman lewat CCTV aja, lewat ini Mungkin aja. juga jadinya kayak wah mentang-mentang nggak tilang, ya udahlah gue copot plat nomor aja, kan nggak ada yang tahu kayak gitu. Malah makin ya begitulah. Tapi itu itu realita trial and error lah. Iya itu. Kalau enggak dibungkus sama plastik. Biasanya gitu kan. Kayak disensor sendiri sama Iya, dia sensor kayak gitu. sendiri. Terakhir ada saya di tempat magang saya itu, mereka bonceng 3. Sudah mau sempat ketangkap CCTV nih. Tapi dia bonceng 3, jadi bapak, belakangnya ibunya, depannya anaknya kecil. Anaknya suruh tutupin flat. Wah. Tadi kan lu udah nyebutin beberapa apa ya, implementasi lu sebagai seorang polisi lah kayak gitu kan. Nah, ini kayaknya banyak yang penasaran nih. Kan lu pasti ada akademinya kan? Pasti kan ada pelatihan, bukan pelatihan apa sih? Sekolahnya. Nah, ada. mungkin para teman-teman dialog ini juga penasaran gimana sih di dalam itu tuh gimana tuh? Yang nggak tahu akademi kepolisian sebelumnya, jadi akademi kepolisian itu satu-satunya sekolah polisi jalur akpol di Indonesia. Itu letaknya di Semarang.
Hanya satu itu. Hanya satu ya? Hanya Nggak satu. ada jalur yang lain tuh? Nggak ada jalur yang lain. Maksudnya kan jalur pakai Enggak. gitu. Cuma satu, cuma Salah satu. satu jalur Akpol. Cuma satu. Iya, Cuma satu. satu. Enggak ada. Kalau Akpol cuma satu itu. Cuma satu ya? Nah, tapi kalau Bintara itu ada setiap provinsi itu ada. Oke. Ada SPN Sekolah Polisi Negara. Iya. Tama-tama juga ada. Tapi untuk Akpol cuma di Semarang itu aja. Nah, jadi di Akpol itu sendiri Dalam sana tuh gimana? ya itu bentuknya seperti asrama dan universitas di dalamnya juga. Jadi ya kami selain ya tugas kami sebagai taruna itu cuma dua, belajar dan berlatih. Belajar tetap juga ada kelas, ada kelas praktek, ada Iya, kelas praktek. teori. Oke. Terus untuk berlatihnya sendiri kan pasti ada masukan Dari fisik. senior. Ya, masukan dari senior, terus dari pengasuh juga ada. Pelatihan fisik, pelatihan mental juga. Pokoknya kan kami disiapkan di dalam itu selama 4 tahun buat menghadapi masyarakat ke depannya. Tuh. Terus pas gimana? Pas lu baru masuk, itu tuh gimana tuh? Masuk jadi junior kan? Nah, gimana jadi junior tuh di sana? Nah, jadi di sana ketika lu lulus tes Akpol itu, lulus tes pusat dinyatakan lulus, lu masuk ke masa-masa orientasi. Orientasi itu selama 3 bulan. 3 bulan itu di Magelang. Magelang itu bersama Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Itu dicampur, itu pendidikan integrasi namanya. Siswanya juga tuh, bukan nama TNI-nya atau gimana? Sama Tarunanya siswa? aja, tarunanya aja. Nah, seluruh taruna yang dinyatakan lulus lah. Nah, itu kurang lebih itu kalau istilahnya tuh pergantian lu dari mental sipil jadi mental militer. Berarti di situ tuh titik-titik yang paling wah kacau tuh. Wah, paling kacau, Paling kacau. lu benar-benar digembleng abis, benar-benar lu ditekan, gimana caranya lu fisik lu benar-benar terkuras, otak lu benar-benar kepake terus, tapi istirahat lu juga sedikit, Iya. terus makan lu juga diatur segala macamnya dia. Yang paling parah lu alamin apa tuh? Yang ada di otak lu, anjir ini traumatis banget sih pas jadi junior itu apa? Itu tuh dialamin karena emang prosesnya seperti itu. Iya. Tapi kalau lu misalnya ya mungkin ada orang yang mungkin traumatis, ya kita kan pasti tahu lah di sana tuh ya gimana gembleng-gemblengan tuh pasti tahu gitu. Segala macam bla bla. Nah, lu yang Nggak ada itu. oh nggak ada. Ada jangan. Oh nggak ada. Oh ya maaf. Hoak ya. Oke. hoak. Itu negara Wakanda mungkin. Iya. Iya, dia- Kata polisi. Iya, nggak ada. Gua tekanin ya, gua tekanin nggak ada kekerasan. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Karena apa? Saya minta maaf Iya. ya. Klarifikasi langsung najis. Jangan dikasih nih, biar nggak miring lagi nanti. Foto di TikTok ya. Ingetin mukanya, ingetin. Iya. Nggak ada kekerasan di pendidikan terutama Akpol. Tapi fisiknya tuh apa tuh? Itu ada namanya kemampuan jasmani, tes kemampuan jasmani. Itu terdiri dari lari, terus ya push up, sit up, shuttle run, terus renang. Oke. Berarti yang fisik-fisik yang mengetes kemampuan surviving lu. Ya, Masih. kurang lebih kemampuan gimana lu bisa bertahan dalam keadaan tertentu gitu. Iya. Itu semua dialamin di masa orientasi itu. Di masa orientasi itu. Nah, setelah masa orientasi, Tar dulu Oke. nih, ini kan orientasi kan katanya berat banget ya, kayaknya kan sampai terkuras gitu. Ada nggak sih orang-orang yang nyerah pas orientasi dan nggak bisa nerima apa perubahan dari kehidupan yang dulunya? Gitu? iya. Ada aja. Mentalnya ada aja. mungkin nggak kuat gitu. Ada mental, kan kita berbeda-beda kan, maksudnya masuk itu mentalnya udah emang dari awal SMA, dari awal ini kan udah mungkin ada ciut atau gimana. Tapi ya disitulah dimana gimana caranya lu harus bisa lewatin itu. Bahkan gua pun sendiri ada masa-masa dimana gua aduh capek nih, kayak rasanya kenapa kemarin gua nggak kuliah aja gitu. Ada pernah suatu saat kepikiran kayak gitu, tapi gua mikir lagi, gua udah berhasil masuk ke sini, gua udah kecemplung, ya udah sekalian basah aja gitu. Jadi ya gimana caranya itu lewat-lewat aja lah kalau bahasanya di sana. Iya. Yang kuliah malah pengen nyemplung ya? Benar. Iya kan, yang udah nyemplung malah pengen keluar. Betul lah, itu kehidupan sih kayaknya. Ya. Iya. Itulah kehidupan. Nah, setelah orientasi berarti
apa tuh fasenya? Setelah orientasi di Magelang itu selama 3 bulan, itu dipulangkan ke masing-masing akademi. Jadi ke Angkatan Darat ke akademinya, Iya, ke ke masing-masing. masing-masing Akpol ke Semarang. Sekolah deh tuh. Jadi tingkat 1 lah. Jadi tingkat 1 lah intinya. Tingkat 1 selama Tingkat 1 itu selama kurang lebih kalau setelah 3 bulan berarti kurang lebih 6 bulan lah. 6 bulan. 6 bulan kurang lebih. 6 bulan. Jadi berarti tingkat 1 tuh semester 1, semester 2 lah kalau di kuliah gitu lah ya. Ya, Ya. kita juga masih ada semester-semester juga ada. Di tingkat 2 berarti 34, Tingkat 2, tingkat 34. 34. Tingkat Tingkat 3 3, 56. 56. Berarti lu sekarang tingkat 4, Tingkat 78. Iya, 78. Semester 7 nih Iya, gua iya, sekarang. iya, iya. Gitu. Nah, kayaknya gue lebih penasaran gimana sih, maksudnya gue pengen nanya nih, kan di sana tuh ya asrama lah, misalnya emang gak boleh bawa HP juga gitu-gitu Betul, kan? nggak boleh. Maksudnya emang ya udah fokus di asrama gitu aja. Tapi gue penasaran kalau misalkan anak-anak kuliah yang mana itu adalah waktu-waktu untuk berkenalan sama perempuan gitu loh. Senang-senang. Senang-senang. Memesan Shopee banyak-banyak. Iya, gitu. kan? Ya explore Explore, tentang iya. love life gitu. Nah, itu kalau di Akademi Polisi Iya. karena saya kan warga umum ya, Iya. ya awam gitu, kan penasaran aja. Dan Dikit aja dikasih lihat-lihatnya tahu. itu kayaknya kalau yang cowok semua gitu. Iya, Iya benar, kan? iya. Nggak ketemu cewek. Iya. Jadi love life-nya dari mana? Iya gitu. Jadi dan juga banyak yang memang seliuran di sosial media ya. Ya itu ada istilah tersendirinya kan. Apa tuh? Iya, ya kayak gitu. Nah, maksudnya lu boleh cerita sedikit nggak tentang ya itu love life Tentang gitu. love life-nya. Iya. Jadi kalau yang gua perhatiin dari teman-teman gua, Cih gitu perhatiin. Contoh sendiri aja. aduh kalau contoh sendiri agak gimana ya? Iya, oke. Intinya aja. Intinya aja ya secara keseluruhan ya itu emang salah satu godaan yang harus ditahan. Oke. Harus ditahan. Harus ditahan. Oke. Jadi kan memang lu bener diisolasi, bukan isolasi istilahnya di asrama itu kan memang lu bener-bener dibataskan, difokuskan hanya untuk itu gitu. Bahkan untuk misalnya online pun lu mencari berita, lu mencari informasi luar itu nggak bisa. Nggak bisa kan? Jadi ketika lu ada waktu weekend misalnya ada waktu pesiar atau waktu cuti kayak gini, lu baru tahu berita-berita yang sebelumnya Iya. yang waktu itu viral lu baru tahu. Jadi memang rada telat kita sebenarnya. Tapi ya itu fungsinya memang difokuskan situ. Dan untuk love life-nya aja sendiri, kebanyakan kalau gue lihat dari teman gue itu rata-rata ceweknya itu udah ada sejak SMA. Bagus. Iya. Oh iya benar tuh. Ya, Bagus. Jadi dikip aja gitu ya. Dikip dari SMA Oke. sampai sini masih ada. Tapi ya ada juga kan yang nggak ada kan. Benar. Kan nggak semua punya cewek. Iya kan? dong. Lu aja kan pas SMA nggak ada cewek kan? Aduh, ada nggak ya? Kira-kira mantan lu nyesel nggak sih? Kalau misalnya nggak ada tuh gimana tuh? Ya kalau nggak ada, mungkin waktu-waktu kan kita ada waktu di mana waktu pesiar. Waktu pesiar itu kan kurang lebih weekend Sabtu, hari Sabtu Minggu. Dan kalau untuk tingkat 1 itu sendiri memang sangat terbatas. Jadi lu cuman boleh megang HP, laptop itu sekitar ya dibatasin lah 2 jam, 1 jam itulah. Dan dalam waktu itu ya gimana caranya lu bisa ngabarin orang tua lu, terus lu bisa mungkin ngabarin teman-teman lu, dan di situ juga mungkin lu bisa ya Cari-cari kesempatan mungkin. Ya itu emang itu yang harus dilakuin. Cuman kalau gua pribadi sendiri karena saking padatnya kegiatan di tingkat situ itu, jadi gua benar-benar nggak sempet memikirkan tentang love life itu. Pasti tingkat 1 kan? Masih tingkat 1. Masih tingkat 1 kan? Tidak tahu tingkat yang lain. Mungkin ini juga kali ya. Karena tingkat 1 tuh emang jatahnya mereka untuk benar-benar depres, benar-benar fisik tok. Fisik tok benar-benar. Fisik tok. Nah, sedangkan tingkat 2 udah mulai fisiknya udah mulai berkurang, udah mulai ada pengetahuan. Tingkat 3 pengetahuan lebih, fisiknya agak kurang. Nah, udah tingkat 4 ini Bebas, enggak dong. Enggak juga. Kan bebas. Kan bebas. Fisiknya kita tetap menjaga secara mandiri, secara pribadi. Dan untuk akademiknya sendiri itu yang lebih ditingkatkan, lebih di. Iya. Mungkin juga ya kalau misalnya mau nyari kesempatan itu
ya ketika cuti mungkin ya Iya, misalnya betul. kita lagi bertamu ke saudara gitu mungkin ya udah kenalin dong gini-gini gitu. Iya. Gue selamatin lu Tin. Cing. Gitu. Iya ya mungkin ya kayak gitu-gitu lah Ya ya. kayak gitu-gitu. Iya, Tapi iya. bentar banget gak sih sejam? Kalau gue main warnet sejam tuh kurang. Itu Kayak- yang junior. Oh yang junior. Pak. Iya. Ya. Nggak, tapi kurang aja gitu, sejam, 2 jam. Kalau mau nyari juga mau nyari di mana sejam, 2 jam Benar. ya kan? Emang kurang sih. Iya, tapi di- kalau misalkan sama anak Apol itu kalau fisik ya, pernah cerita juga sebenarnya Martin ini. Iya, iya, kalau iya, misalkan di Apol itu yang pertama tuh fisik. Jadi menurut lu Tin, kalau anak Apol itu kalau dibandingin ya sama anak kuliahan, semester 1, semester 2-nya, itu kira-kira dalam segi pengetahuan, dalam segi ilmu, itu ada gap gak? Ada kesenjangan gak? Kalau gitu? Antara tingkat 1, tingkat 2 Iya. maksudnya. Secara akademik nih. Oh, secara akademik pelajaran antara tingkat 1, tingkat 2 itu kan berbeda juga. Maksudnya kita juga melihat oh ini tingkat 1 emang fokusnya fisik tuh, berarti pelajarannya itu mungkin baru pengantar, misalnya pengantar ilmu kepolisian, Sosiologi gitu juga ada? Sosiologi ada, tapi sosiologi itu tingkat 3 maksudnya. Karena kan berpikir gitu kan pasti. Oke. Nah mungkin baru pelajaran yang benar-benar dasar aja, tingkat 1 dimasukin materi-materi yang ya gimana dia mengenal kepolisian lah, Oke. gimana dia tahu oh nih polisi ada kayak gini, strukturnya kayak gini, terus pekerjaannya ini aja. Mungkin pengenalan juga ketika nanti lulus penempatannya bakal di divisi apa gitu-gitu ya. Ya, Ya kan? gitu seperti itu. Oh tapi bukan itu random ya atau gimana? Atau emang udah ditentukan dari pendidikan kalau penempatan KPI? Nah kalau soal penempatan itu sendiri itu tergantung yang pertama dari ranking kita. Oh, oke. Nah, jadi setelah lulus nanti, gue bulan Juli nanti, itu nanti keluar ranking. Jadi ranking itu yang menentukan wilayah penempatan lu. Tapi kalau dari divisinya sendiri ada pembagian nggak? Apa itu bebas saja sesuai kebutuhan? Di kepolisian itu ada fungsi, namanya fungsi utama. Fungsi kepolisian 5, ada 5. Yang pertama fungsi reskrim, yang kedua fungsi lalu lintas, ketiga fungsi sabara, keempat fungsi binmas, kelima fungsi intel. Nah, secara umum ada itu. Dan untuk penempatannya sendiri itu tergantung dari daerah penempatan lu nanti. Ya kan setelah lulus misalnya lu ditempatkan di Sulawesi Utara misalnya. Nah, Polda Sulawesi Utara nanti yang bakal milih lu. Oh, misalnya Untuk ke divisi mana? ya orang nih, karena kan dia yang lebih tahu kebutuhan wilayah kan, misalnya iya. orang yang lagi dibutuhkan nih misalnya di reskrim, misalnya di lalu lintas, orang ini kira-kira cocok, di sini kira-kira. Baru- Dilihat kinerjanya gitu lah ya. Ya dilihat kinerjanya dulu. Tapi bisa pindah. Kalau udah ditempatin di reskrim, ntar di lalu lintas, ntar di mana gitu? Bisa banget. Oh bisa. Makanya selama 4 tahun ini kita mempelajari semuanya. Oh. Nggak, kalau di militer kan, di tentara, di Akmil mungkin itu dari tingkat 2 mereka udah kejuruan. Oke. Ada infanteri, ada kavaleri, ada armet gitu-gitu. Tapi kalau dari kita selama 4 tahun ini pelajari semua dulu. Berarti tetap dari lulus penempatan kan di Polda. Ya, Nah, tetap orientasi baru nanti tetap pembagiannya gitu kan. iya pembagian dari Polda yang tetap dari Iya. Kayak di SMA tuh ya MPK lah, mungkin dia mengawasi yang mengatur gitu kan. Kayak mengawasi OSIS gitu. Mungkin fungsinya kayak gitulah kayak ininya ya. Gampangnya. MPK kan? Iya, udah. Iya. Tapi tadi lu ngomongin yang lagi rame. Betul. Jadinya gue mau nanya nih ke Martin. Sebenarnya gini, kalau misalnya lu tadi bilang kan, lu kan emang di asrama ya udah fokus di asrama aja. Dan lu ketika lagi di luar asrama, lu kan pasti mengetahui hal-hal yang paling baru ya. Yang mana yang sekarang yang paling baru itu menyangkut yang rame itulah. Ya. Nah, menurut lu sebenarnya gue nggak ngarah ke sana sih. Tapi gimana opini lu terhadap penilaian masyarakat tuh kepada si instansi lu ini seperti itu? Nah, lu menurut lu gimana? Nah, kalau gua melihat situasi kepolisian sekarang ya, emang lagi down-downnya itu sekarang. Tapi sorry Tin, ini kan nggak bisa kita pungkiri lah. Iya, karena betul. memang Memang udah keadaannya emang marah, seperti ini kan. Iya. Dan itu emang berdampak benar-benar ke seluruh kepolisian, Iya. seluruh instansi.
sampai polisi yang di pelosok itu juga berdampak. Jadi Opini lu gimana? kalau opini gue sendiri sebenarnya ya memang manusia sebenarnya kan tidak luput dari kesalahan juga. Baik. Pasti suatu saat kita ada sialnya juga lah, kita ada melakukan kesalahan juga. Dan mungkin gak beruntungnya kesalahan ini melibatkan satu institusi, kenanya satu institusi kita. Jadi ya gue pengen tekanin aja kalau memang mungkin yang dipandang tuh sekarang ini aja gitu, kasus ini aja, tapi di dalam sana, di ujung-ujung sana itu masih banyak polisi-polisi yang memang Oknum polisi. Tadi yang oknum. yang tadi yang kok lu mancing gua dong. Enggak, yang tadi yang oknum. Iya, sorry. Iya. Berarti yang tadi oknum, Iya. yang mau dibilangin Martin ini ya. Yang polisi. Iya. Iya. Oke. Jangan sorry. dibalik. Gua kurang minum nih, Maaf. Sorry, kurang minum. Iya. Ya, jadi gue lanjutin ya. Lanjut. Jadi banyak di luar sana polisi yang benar-benar sesuai pekerjaannya. Dia tuh melakukan dengan setulus hati. Dengan karena gue pun langsung melihat polisi tersebut. Dia tuh kebanyakan gini, polisi-polisi yang di daerah yang sudah melakukan pekerjaannya dengan baik, itu yang tidak terekspos ke media. Itu yang nggak keangkat. Yang disorot ke media ini aja kan. Iya. Ya mungkin kesalahan polisi aja. Mungkin gue nggak menyalahkan media, tapi ya sebaiknya banyak juga kita harus melihat polisi-polisi di luar sana yang juga berprestasi dan dan mengayomi yang benar-benar emang mengayomi gitu. Dan itu banyak. Iya, itu banyak. Tapi mereka yang tidak menunjukkan diri. Mungkin masyarakatnya yang nggak mendengar kali ya. Iya, sama kayak peristiwa gini. Kalau misalnya kayak berita Rahel V-nya aja, wah rame banget. Tapi giliran peraih medali emas di Hangzhou, Cina gitu-gitu nggak ke-expose. Tidak peduli. Iya, buat sama apa? kayak gitu peristiwanya. Iya. Sama kayak kalau polisi itu kan banyak ya, ini kalau dari awam ya, itu kan suka ngelihat nih kayak misalkan Halode kayak gitu. Cuak. Ya kan? Ya kan? Enggak kan, semua kan udah pada tahu dong. Iya. Kan? Di mana-mana udah ada. Tadi gue nahan loh itu. Enggak kan, kita bahas mumpung ada ituannya, ada iya. polisi benerannya nih. Itu pengen nanya, itu ada kesalahan dari individunya kah, atau dari value yang ditanamkannya kah, atau dari budayanya kah, atau dari mana sebenarnya? Kok kan ini kasus yang sebenarnya berulang. Enggak, Ya kan? kalau gue jawab ya, gue soalnya juga punya opini. Apa tuh? Iya, karena istilah halode itu mungkin kayak memang yang itu tuh yang awal-awal kesorot tuh etis-etis tertentu yang sering manggil dek gitu loh. Jadi yang mana juga mungkin mengarah ke ya udah daerah asrama si instansi ini kepolisian ini gitu ya. Itu kan kalau orang Jawa kan sering manggil dek gitu kan. Iya juga ya. Mungkin polisi orang Jawa. Iya. Gitu. Jadi yang awalnya ke expose jadinya bikin logika. Jadi ada Barnum effect gitu. Jadi kayak bukan Barnum effect, sotoy banget gue. Enggak. Jadi emang tiba-tiba muncullah stigma itu. Halo deh gitu. Sebenarnya juga ada kok. Halo, say. Iya. Konteksnya sama. Sama. Ya cuma gara-gara mungkin kebanyakan emang orang sana gitu. Jadi ya udah halo deh. Gitu. Cuman gimana ya? Kalau gue pribadi ya, cara halo deh itu kan jelek banget ya. Iya. Kalau lu halo apa nih? Apa? Kalau halo dok. Masuk. Halo dok. Sama. Nggak, maksudnya kita ngerti, sama-sama ngerti ya, cowok ya. Kalau halo deh itu jelek banget maksudnya. Iya. Kurang banget kan. Kayak nggak ada kata, nggak ada pick up line yang lain apa lu gitu. Untuk bukan masalah polisinya sebenarnya. Bukan. Iya. Pun juga yang anak-anak kuliah juga soal-soalan banyak yang halo deh itu banyak. Oh masa? Iya. Berani dia? Nah. mungkin punya Pajero. Enggak. Iya. Nah, kurang kan? Lu juga setuju kan itu kurang? Kalau di teman-teman gue sendiri, jujur nggak ada itu malah ya kayak gitu. Karena jelek menurut kita. Iya. Mungkin ya gue nggak tahu ya, mungkin kan kita di Indonesia ini kan banyak sekolah kedinasan ya. Benar. Nggak cuman Akpol, Akmil, Angkatan Laut, Angkatan Udara doang. Tapi banyak sekolah-sekolah kedinasan yang mungkin
memakai keuntungan mungkin Privilege-nya gitu. privilege-nya, seragamnya secara salah mungkin. Jadi mereka mencoba-cobalah Iya, yang lagi iya, viral. iya, Oh, iya. kira-kira kayak gini bisa nggak? FOMO, dia FOMO. FOMO. Jadi kan masyarakat mandang kita, oh ini cowok berseragam nih kayak gini. Iya. Berarti kan semuanya kan jadi kestigmanya seperti itu kan. Betul. Padahal ya itu cuman oknum-oknum, balik lagi ke Iya, oknum nih. ini banyak sekali. Banyak sekali. Jangan salah lagi. Iya. Tapi kalau dari kepolisian sendiri kan udah tahu nih masalahnya begitu, stigmanya begitu. Ada nggak sih upaya yang benar-benar signifikan untuk mengembalikan kayak kita mandang Polri itu kayak benar-benar yang polisi yang polisi. Gue setuju pertanyaan Alif karena setelah tadi gue nanya opini lu terhadap yang sedang terjadi. Nah ini sekarang waktunya lu untuk menjelaskan bahwa ke netizen ya sebenarnya instansi kepolisian tuh nggak gitu. Nah nih coba. Nah sebenarnya semuanya itu berawal dari individu masing-masing juga. Individu masing-masing Polri, karena setiap anggota tuh mereka kan secara pendidikan polisi, kepolisian itu mereka udah dapat. Secara pengetahuan, secara akal, secara wewenang mereka udah dapat. Tapi kan yang namanya pendidikan moral, cara lu mengendalikan diri lu sendiri itu kan dari diri lu sendiri. Budi pekerti ya dari diri masing-masing. Pekerti dari diri masing-masing. Ibarat ya mungkin sebelum lu masuk ke kepolisian mungkin lu orangnya bandel, lu mungkin orangnya suka nyeleneh lah, suka melanggar lah. Tapi setelah lu masuk polisi, lu sebagai penegak hukum nih, ya lu harus tunjukin kalau lu kan nggak mungkin penegak hukum melanggar hukum kan. Nah, jadi lu harus menjaga image lu sebenarnya. Jadi ya namanya menjaga image kan pasti perlu ya. Iya. Gua nggak karena di polisi aja mungkin semua orang perlu menjaga image. Ketika lu mungkin ketemu orang baru, ketika lu ketemu instansi lain atau lu perlu menunjukkan emang setidaknya wibawa lu ada gitu. Jadi kalau doktrin gua di sana, kalau misalnya lu nggak bisa baik, ya pura-puralah baik. Pura-puralah baik sampai lu lupa caranya berpura-pura. Benar. Fake it till you make it. Ya, itu jadi ya usahanya juga. Usahanya sebenarnya balik ke diri kita masing-masing, diri anggota Polri itu masing-masing. Ketika dia mau merubah, nggak perlu merubah suatu yang besar dari lingkungan kecil dia dulu. Misalnya dari pertemanan gini aja. Misalnya ya kan di sini gue mungkin calon polisi ke depannya, dan teman-teman gue ini mungkin ya mungkin masih awam tentang polisi. Nah ini gue kasih tahu tentang polisi kayak gini tuh sebenarnya, ini polisi gini. Nah dari lu kan mungkin nanti bakal nyebar lagi ke teman lu, ke teman lu. Nah kalau misalnya satu polisi aja bisa meraih teman-temannya itu sendiri, mengubah cara pikir teman-teman lu sendiri, gue yakin bisa. Benar. Gue setuju banget karena ya yang memang marak yaitu ya gimana ya, maksudnya 1:10 juta lah gitu. Jadi kalau misalnya yang Martin bilang tadi, misalnya dari tugas Martin untuk mengedukasi lingkungan terdekatnya, ya itu benar. Jadi kayak semakin itu sistem banyak yang melakukan, ya semakin banyak juga yang terbuka perspektif. Oh ternyata emang yang diberitain tuh ya cuma 1:1 juta gitu. Iya, masih banyak juga, bukan masih banyak tapi emang banyak yang emang ya berwibawa, mengabdi masyarakat yang dengan baik, mengayomi gitu-gitu segala macam. Itu. Tapi susahnya ini ngelawannya banyak ya. Kan kalau Martin kan nyeritain di sini yang itu namanya bergerilya. Kalau misalnya ada Malik, nggak sotoy banget. Itu siapa sih yang pahlawan bergerilya tuh siapa? Siapa tuh? Ada pahlawan yang bergerilya gitu. Siapa yang perangnya? Ahmad Yani, Jenderal Ahmad Yani, bukan? Panglima besar Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Lu gimana? Sejarah lu berapa sih lu di SMA? Iya gitu. Jadi bergerilya itu kayak gitu sistemnya. Oke. Ini udah berapa menit nih? 45 menit. Ini ada yang mau nanya nggak di balik kamera? Iya. Bang, aku mau nanya dong, Bang. Oke. Apa tuh? Pak calon perwira mau tanya, izin tanya nih. Kalau buat semester akhir di akademi polisi tuh ada istilah ujian akhirnya tuh apa? Kalau kami kan biasanya yang mahasiswa namanya skripsi ya. Nah, kalau di Akpol tuh apa gitu? Ada nggak kira-kira? Ada.
Jadi di kepolisian itu kalau khususnya Akpol kan, kita tuh pendidikan 4 tahun. 4 tahun itu sama kayak kuliah. Jadi kita juga semester 1, semester 2, semester 3 sampai semester 8. Ujungnya juga kita buat tugas akhir namanya, bukan skripsi. Kalau sebelumnya, sebelum tahun 2021 ini itu sebutnya skripsi, tapi sekarang udah diganti jadi tugas akhir. Tapi kurang lebih sama. Ada Bab 1 babnya gitu ya. ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 5, ada proposal penelitiannya juga, ada ya sempro gitu juga ada gitu. Jadi Tapi kok nggak banyak seliweran sih sempro polisi? Iya, semprotulation. Iya kayak gitu-gitu. Mungkin emang mutual gue di sini aja kali ya. Iya. di lingkungan ini Iya, mungkin emang gue. Ntar gue tunggu deh sempro lu deh. Gue mau repost. udah sempro. udah sempro. Udah sempro. Oh, udah punya judul berarti. Udah, gue udah sempro, udah penelitian juga. Terus ya sekarang lagi penyusunan tugas akhir gua. Mantap. Oh, jadi sama lah ya. Jadi sama. Iya. Karena kan kita kan lulus juga bergelar juga sarjana terapan kepolisian. Iya. Apa tuh disingkatnya? Sarjana terapan kepolisian, disingkatnya STRK. Oke, STRK. Iya gitu. Gimana, Saudara Mat? Oke, sudah terjawab ya. Ini maaf jawabannya receh nih, soalnya cari aman aja nih. Gitu. Iya, oke. Pertanyaan terakhir karena udah 45 menit. Jadi karena udah Kak Martin ini kan untuk teman-teman dialog yang mungkin masih SMA gitu. Gimana nih? Mungkin bukan tips and trick tapi gimana? Lu sharing aja. Gimana untuk teman-teman dialog yang masih SMA? Kalau misalnya mau jadi perwira nih kayak Kak Martin ini tips and trick-nya nih gimana? Iya. Benar yang namanya usaha tidak mengkhianati hasil. Jadi kalau lu daftar kedinasan, pertama gue ngomongin kenapa lu harus daftar kedinasannya. Kenapa lu harus memikirkan, setidaknya lu punya opsi buat daftar kedinasan. Karena sekolah kedinasan itu ibarat jalan tol. Ketika lu udah masuk, sekali masuk nih, udah lu tinggal lurus doang, dapat pekerjaan. Oh, kirain pas lu masuk tol lu bayar. Enggak, beda. Bukan dong. Bukan. Iya, bukan yang itu. Yang jalan lurus langsung nyampe. Langsung nyampe. Iya. Kalau mau masuk harus Apa? kan kalau enggak. Mau nggak? Iya, nggak maksudnya filosofisnya tuh bukan ke situ, Lim, bukan ke sana. Iya. Dijebak. Jalur cepat. Maksudnya bukan ya Dijebak. terfokus lah gitu kan kalau masuk jalan tol gitu. Iya. Terus lanjut. Sorry banget nih. Iya, Saya jadi sini cuma bercanda doang. Saya juga ya. Iya. tenang. Jadi masuk sekolah kedinasan tuh ibarat jalan tol. Lu tinggal lurus doang, lu sampai ke tujuan lu. Tujuan lu apa? Ya pekerjaan lu. Iya, betul. Maksudnya bukan gue membanding-bandingkan ya, tapi kalau misal lu masuk universitas, ketika lu lulus, lu mesti mencari pekerjaan Masih lagi. seeking job lagi. Masih seeking job lagi. Nah, kalau di kedinasan juga, lu dibiayain semuanya oleh negara. Jadi dari pakaian lu, dari makan lu, dari kerja lu, semuanya itu dari negara. Nah, untuk masuk kedinasannya itu sendiri, ya pasti sulit. Karena gue bilang, kalau masuk kedinasan, lawan lu ini bukan orang yang pinter. Lawan lu bukan orang yang jenius kayak mau masuk universitas. Tapi lawan lu orang yang niat, punya niat. Saya mau bercanda lagi tapi tidak jadi. Nah, keluarkan. Lawan lu ini adalah orang yang Mau berusaha dong maksudnya. tolong di beep ya itu. Oke. Gua tekenin nih tadi Oke. kata lu. Katanya kata. Ya benar lawan lu orang ini tolong jangan gak usah. Jadi gue mau tekan ini buat yang masih berpikiran masuk polisi, masuk tentara itu perlu duit, perlu bayar. Lu lihat gua, contohnya gua sendiri. Iya benar. Betul, usaha itu nggak mengkhianati hasil. Karena ketika gua SMA, yang lainnya mungkin udah pulang ke rumah, udah tidur, gua masih berlatih. Yang lainnya mungkin udah senang-senang pacaran dan nongkrong sama teman, gue masih baca buku, masih belajar. Ya itu emang resikonya itu. Di awal emang lu harus sakit dulu. Betul. Baru lu dapat apa yang lu mau. Benar. Itu. Jadi masuk polisi, masuk apapun kedinasan itu tidak memerlukan duit atau lu harus bayar berapa sekian berapa untuk langsung masuk. Ada pemulusnya itu enggak. Contohnya kalau nggak percaya, contohnya gue sendiri. Gue masuk ya
murni lah, gua nggak benar-benar nggak Iya, iya. apa-apa. Gue dan Alif saksi mata ya. Iya. Kita tidur, Martin berusaha. Betul. Betul. Nah, kita makan Indomie, Martin belajar. Makan Indomie juga. Oh, makan Gue Indomie waktu juga. itu. Double lagi. Double. Makan Indomie sampai belajar. Iya, Oh, iya. iya. Tapi itu adalah bukti proses. Itu proses. Karena benar. nyambung ke sedikit-sedikit belajar, Iya. yaitu untuk teman-teman, iya benar yang apa yang dibilang Martin itu nyata. Itu nyata. Jadi buat lu yang berpikiran kayak gitu, hilangkan jauh-jauh. Iya. Lu masih bisa nyoba. Lu nggak ada salahnya lu mencoba. Benar. Tuh. Ya, jadi jangan kayak misalnya teman-teman dialog yang masih SMA kayak pengen nyoba nih, tapi ya kepikiran yang wah harus persiapin ini, persiapin itu, yang hal-hal yang sebenarnya bukan hal utama gitu. Iya. Jadi emang misalnya nih gue fair aja ngomong, misalnya pengen masuk Akpol nih, tapi harus nyiapin segini lah kata orang bla 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 gitu. Jangan, lu lihat diri lu sendiri dong. Lu udah mumpuni belum? Betul. Gitu. Iya, kalau tadi kayaknya lain ya. Iya, tadi Lu udah mumpuni belum gitu. Lu lihat diri lu sendiri gitu. Ketika lu sudah mumpuni, ya benar, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Semuanya itu bisa dilatih semuanya. Dan gue punya prinsip hidup. Jadi cuman 2 hal yang perlu lu lakuin di dunia ini. Cuma 2 hal. Yang pertama bersyukur. Yang kedua ikhlas. Benar. Jadi lu bersyukur atas apapun yang lu dapat, apapun yang lu punya, latar belakang lu apa segala macam, orang tua lu bersyukur. Dan ketika lu menjalani semuanya, ketika lu menjalani kehidupan lu ikhlas, pasti suatu saat bakal ada jalannya. Ujungnya pasti baik. Itu yang gue yakinin. Wes. Jadi lu ngomong ke kamera tuh, "Dek, kamu harus yakin." Lu ada deknya? Lah kan kakak SMA, anak-anak SMA, kita panggil dia wajar dong. Oh, sama tadi tuh kan Martin cerita sempat ada komunitas kan. Itu Mm-mm. sepenting apa Iya. komunitas itu buat anak-anak yang mau masuk Akpol atau ke Bisa yayasan? jadi pintu lah ya. Iya. Ibaratnya lu nggak boleh sombong sama diri lu sendiri. Misalnya lu merasa mampu diri lu sendiri, lu butuh orang lain, lu butuh masukan dari orang lain. Jangan lu menutup telinga buat Informasi mendengarkan saran dari orang lain. Jadi fungsinya komunitas itu ya lu sharing. Betul. Apapun lah. Kan soalnya ada yang udah daftar tapi gagal. Nah, dari situ lu belajar, oh gagalnya kenapa? Gara-gara ini. Nah, di sini lu bisa nyiapkan gimana caranya gua nggak gagal juga gitu. Iya. Jadi ya fungsinya komunitas ya itu. Lu bisa sharing, lu bisa saling tukar pengalaman, lu bisa saling semangatin juga, support Iya, juga, iya, motivasi juga gitu. Iya benar itu. Jadi jangan menutup diri ketika lu pengen mencapai sesuatu, ya lu juga harus dengar apa kata orang lain juga dong, saran-saran dari orang lain. Ya itu sebenarnya pengaplikasian ke kehidupan dunia sih. Kayak misalnya lu lagi hobi mobil gitu, jadi lu jangan menutup mata, gue bisa sendiri kok gitu. Nggak bisa, lu harus masuk forum. Gabungnya ke forum Apa? anime. Iya, Nggak nyambung. Iya, misalnya hobi mobil, masa masuk forum Xiaomi? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak apple to apple. Nggak nyambung dong. Nggak jelas. Nggak jelas. Tapi kalau suka HP bisa kontak-kontak nanti. Iya. Iya gitu. Oke, udah cukup lah ya, Lip. Iya, udah kayaknya ini udah nggak tahan sama dinginnya. Iya. Tapi sekali lagi untuk teman-teman dialog yang lagi dengerin, kalau misalnya lu ngerasa video ini bermanfaat, tolong di-share ke teman-teman lu, jadi biar orang lain tuh bisa mendapatkan kebermanfaatannya dari video ini juga gitu, nggak cuma lu salah gitu. Jadi jangan lupa di-share, di-like, di-komen, kayak gitu. Martin, terima kasih. Terima kasih juga Alif. Terima kasih juga. Terima kasih juga. Saya selalu Tin, apa yang lu cita-citakan dan apa yang lu tujukan, semoga jalannya lancar. Amin. Amin. Sukses jadi perwira. Betul. Sampai bintang. Iya, nanti kalau misalnya Martin jadi Kapolri, misalnya tuh lihat tuh teman papa dulu. Misalnya Martin lagi jalan gitu kan, gitu. Oh, Martin. Itu pernah SSB itu dulu. Iya. Ada videonya ini. Iya. Lu kalah lu. Ya gitu. Oke, Lip, cukup lah ya. Cukup, sangat cukup. Jadi jangan lupa untuk teman-teman dialog yang lagi nonton Iya. di apa nih videonya? Di like, Like, komen, dan subscribe. Sama jangan lupa belajar terus. Polisi Betul. itu baik sebenarnya kalau kata Martin tadi. Betul. Jangan terpengaruh sama kabar-kabar di luar sana yang belum tentu benar kebenaran. Betul. Iya. Cukup lah ya. Iya, jadi sampai jumpa di video berikutnya. Thank you Martin. Yo, Bye. thank you. Bye.